Umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini kita memasuki minggu biasa pekan ke-8. Bacaan-bacaan suci yang akan kita renungkan hari ini, khususnya bacaan Injil, mengisahkan perumpamaan Yesus tentang hal menghakimi. Ada beberapa hal menarik yang menjadi inti permenungan kita dalam Injil hari ini. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah diminta atau bahkan sering diminta untuk menjadi pendamping suatu kelompok, menjadi pemimpin dalam suatu organisasi, atau menjadi pendamping dalam suatu perjalanan siaran. Kita diminta tentu karena kita memiliki pengalaman lebih terkait tugas-tugas yang dipercayakan kepada kita. Hal ini tidak jarang membuat kita dibangga-banggakan oleh orang lain, atau bahkan kita membangga-banggakan diri kita sendiri, dan kita lupa bahwa siapa diri kita sebenarnya, dan kita lupa siapa pendamping atau pembimbing sejati dalam perziarahan hidup kita di dunia ini. Hari ini Yesus mengajak kita untuk menyadari siapa pendamping, siapa pembimbing utama kita dalam perziarahan ini. Tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Yesus adalah kompas kehidupan kita. Dia selalu membimbing kita, menuntun kita, agar kita tidak celaka oleh karena kerapuhan kita, oleh karena kebutaan hati kita, karena dosa-dosa kita dan kesalahan-kesalahan. Kita tidak cukup mampu bila hanya mengandalkan diri sendiri, mengandalkan sesama, dan tidak mengandalkan Tuhan. Sebab meskipun mata kita bisa melihat, tetapi sungguhnya hati kita masih rapuh, hati kita masih buta oleh karena kedosaan-kedosaan kita. Dan hal inilah yang dimaksudkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Utamanya dalam ayat 29, bahwa tidak mungkin orang buta menuntun orang buta. Dan kita semua adalah manusia-manusia yang buta. Dan karena itu kita membutuhkan kehadiran seorang pendamping yang mampu membuka mata hati kita dari segala keberdosaan kita. Dalam Injil hari ini, Yesus juga menyampaikan bahwa seorang murid tidak lebih daripada gurunya, kecuali kalau ia telah menyelesaikan pelajarannya, maka ia akan sama dengan gurunya. Pesan yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam ayat ini ialah bahwa selain dia sebagai pembimbing, dia juga adalah guru yang melebihi murid-muridnya. Namun yang menjadi persoalan ialah bahwa kita sebagai murid-murid Yesus kurang menyadari kehadirannya. Kehadirannya sebagai guru yang mengajarkan banyak hal kebajikan kepada kita. Bila hal demikian terjadi dalam diri kita, apakah kita masih sampai hati untuk tidak mau berguru pada Yesus? Di sini perlu ada kerendahan hati untuk mengakui bahwa kita tidak cukup mampu bila hanya mengandalkan diri sendiri. Sebab sesungguhnya kita adalah manusia-manusia yang buta, yang membutuhkan kehadiran seorang guru untuk menuntun dan membimbing dalam perziarahan hidup kita. Selain itu, Yesus juga melalui bacaan Injil hari ini mengecam orang-orang yang suka melihat atau mengamat-amati kesalahan orang lain, bahkan kesalahan kecil sekalipun. Suatu ketika seorang ibu rumah tangga mengomentari jemuran tetangganya. Kepada suaminya, ia berkata bahwa pakaian-pakaian tetangganya yang telah dijemur itu masih sangat kotor. Ia bahkan menilai bahwa tetangganya adalah seorang istri yang tidak tahu mencuci, tidak tahu bekerja, atau bahkan ia menilai tetangganya seorang pemalas. Namun beberapa saat kemudian, ia disadarkan oleh suaminya bahwa yang kotor bukanlah jemuran-jemuran tetangganya, tetapi kaca jendela mereka yang penuh dengan debu, karena sudah berminggu-minggu tidak dibersihkan. Setelah sang suami sekilas membersihkan kaca jendela tersebut, barulah sang istri menyadari betapa kilaunya jemuran tetangga mereka, dan betapa malangnya dia karena selama ini tidak menyadari keadaan rumahnya yang kotor. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin pernah atau bahkan sering bertindak sebagaimana sang istri dalam cerita tadi. Betapa mudahnya kita menghakimi sesama oleh karena kesalahan-kesalahan kecil yang mereka lakukan. Sebaliknya,
kita kurang menyadari kesalahan-kesalahan besar yang pernah atau bahkan sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kaca jendela yang penuh debu dan kotor sama seperti balok dalam perumpamaan Yesus dalam Injil hari ini. Keduanya sama-sama membutakan mata hati kita dan membuat kita tidak mampu melihat dan menyadari diri kita dengan segala keterbatasan kita. Dan sebagai akibatnya, kita hanya jeli melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang lain dan tidak segan-segan untuk menghakimi mereka. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, pesan utama yang hendak disampaikan Yesus pada hari ini ialah bahwa sebelum kita melihat selumbar atau kesalahan dalam diri orang lain, kita terlebih dahulu membersihkan debu-debu dalam diri kita, menyingkirkan balok dalam diri kita yang membuat kita tidak mampu melihat dan menyadari kesalahan dan kekurangan kita. Bertobat adalah satu-satunya proses yang mampu menjernihkan hati kita, mampu membersihkan debu-debu penghalang, dan mampu menyingkirkan balok penghalang yang membutakan mata hati kita. Umat beriman yang terkasih dalam Kristus, mari bersama-sama memena diri kita dan bertobat, agar kita mampu mengoreksi diri kita dan tidak mudah menghakimi orang lain oleh karena kesalahan-kesalahan kecil. Tuhan memberkati kita.